afara'aitumun nar allati turun. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Lennari asbabun syaddah minha al-qadahu bizanadil khashabi awis sulbi awil hajari wa minha ghairu dhalik mimma yakshifuhu al-ulama'u fil mustaqbal aw la yaktashifunahu Allahu a'lam. Ya, ayat ini menceritakan tentang masalah api. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Api itu berasal dari sebab yang bermacam-macam. Ada kalanya bejana dinyalakan oleh api yang berasal dari kayu, atau dinyalakan dari batu, atau dinyalakan dari arang. Ada kalanya api berasal dari suatu yang lain, sebagaimana riset para ahli yang akan menemukan api di masa mendatang dari sesuatu yang lain. Itu sebagian berpendapat manusia bisa mendapatkan terobosan baru, atau dinyatakan gagal. Karena api itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahan bakar yang berasal dari pohon, bahan bakar yang berasal dari briket, petroleum, sehingga manusia bisa menemukan listrik, bisa menemukan nuklir, bisa menemukan dengan tenaga surya, dan seterusnya. Jadi api itu berasal dari sebab yang bermacam-macam. Pola lama manusia menyalakan bejana itu berasal dari kayu. Jadi gesekan satu kayu dengan kayu yang lain menimbulkan panas, menimbulkan percikan api. Atau berasal dari batu, atau berasal dari arang, atau berasal dari suatu yang lain, sebagaimana dari hasil riset para ahli, sebagaimana dari riset yang akan ditemukan di masa mendatang, atau sudah menjadi ketentuan Tuhan, seperti yang kita jelaskan bahwa api itu merupakan bahan bakar yang berasal dari pohon, briket, petroleum, listrik, nuklir, tenaga surya, dan seterusnya. وجاء ذكر الشجر في الآية على سبيل المثال دون الحصر. قال المفسرون إن العرب كانوا يستخرجون النار من الزناد، وهو عبارة عن عودين يحك أحدهما بالآخر، ويسمى الأعلى زندا والأسفل زندا. وقد ضرب الله مثلا لاستخراج النار بما يتفق وحياة العرب آنذاك. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafal asy-syajar fi qaulihi ta'ala a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamukah yang menjadikan kayu atau syajar itu, ataukah kami yang menjadikannya? Maka lafal syajar disebut itu hanya sebagai suatu misal, bukan sebagai hasr.
Artinya kayu itu tidak terbatas. Artinya api itu tidak terbatas dari kayu. Boleh jadi api itu berasal dari bahan bakar yang lain. Maka para ulama ahli tafsir berpendapat, orang-orang Arab saat itu mereka menyalakan api dari percikan dua bahan kayu bergesekan satu dengan yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan mereka ketika menyalakan api. Jadi ini menceritakan tentang kondisi keadaan pada saat yang lalu manusia itu mendapatkan api itu dari kayu. Tapi bukan berarti api itu hanya dari kayu saja. Dari yang lain juga bisa. Sebagaimana yang kita jelaskan. Bahwasanya api itu bisa berasal dari briket, petroleum, listrik, nuklir, tenaga surya, dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan, "Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un?" Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Lafal syajar disebut sebagai misal, bukan sebagai hasr. Tidak terbatas api itu berasal dari kayu, akan tetapi bisa berasal dari bahan bakar yang lain. Lalu di sini ada seperti isy'ar. Kayu mengapa disebut? Ternyata kayu ini dijelaskan pula dalam surat Yasin ayat 80. Allah berfirman, "Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran wa idza antum minhu tuqidun." Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Semakin banyak kadar air dari suatu pohon, maka apinya itu akan semakin kuat dan akan semakin besar. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Jadi bumi ini sebelum dihuni oleh manusia, ribut. Mungkin bumi ini sudah menyimpan bahan bakar dari kayu-kayu yang usianya ratusan tahun. Lalu kayu-kayu itu menjadi fosil. Dan kayu-kayu itu menjadi briket. Maka semua bahan bakar itu kembali sebagian besar dari briket. Lalu bisa memberikan energi yang berupa listrik dan lain sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang masalah kehidupan di masa lalu. Mereka ini sangat bergantung dengan api. Mana api itu berasal dari kayu. Nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Allah berfirman, kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir ketika mereka mengadakan bepergian. Mau'izatan tuzkaru bil ba'di. لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر يحيي الخلق بعد موته. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu ja'alna tadhkiratan. Kami menjadikan api itu untuk pelajaran, sebagai peringatan, supaya manusia berpikir, supaya manusia ingat kepada hari berbangkit. Sebagai pelajaran, sebagai peringatan, atau sebagai nasihat untuk diingat bahwa pada suatu saat nanti manusia akan dibangkitkan.
supaya manusia ingat pada hari berbangkit. Karena dialah zat yang mengeluarkan atau menjadikan api dari kayu, dari pepohonan yang hijau, setelah itu dia menjadi kering atau menjadi fosil, atau setelah itu dia menjadi arang, menjadi beriket. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Yasin ayat 80, Allazi ja'ala lakum minas syajaril akhlari nara fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Jadi kayu yang hijau itu kemudian dia menjadi kering, lalu dia berubah menjadi api. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu tersebut. Itu semata hanya keagungan dan kebesaran Allah yang untuk memberikan nasihat kepada manusia supaya manusia ingat pada hari berbangkit. Karena dialah yang mengeluarkan api dari kayu pepohonan yang hijau kemudian menjadi api. Sebagaimana dia yang akan menghidupkan manusia setelah kematian. Jadi ayat-ayat ini hendak memberikan pelajaran kepada manusia supaya manusia mengingat kehidupan setelah kematian. Manusia akan dibangkitkan, manusia akan dihisab, dan manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Wa mata'an bil muqwi wal muradu bil mata'i al manfa'at. Qala at-Tabari ikhtalafa ahlu at-ta'wil fi ma'na al-muqwi wa min qailin innahum al-musafirun wa qailin innahum al-mustamti'un wa hadha al-qawl al-arjah wa hadha al-qawl arjah min al-awwal لأن النار ينتفع بها المسافر والمقيم. Nah, wa mata'an bil muqim, dan bahan berguna bagi musafir ketika melakukan bepergian. Yang dimaksud dengan lafal al-mata' adalah barang yang bermanfaat, barang yang berguna. Lalu At-Tabari menjelaskan arti al-muqwin. Arti al-muqwin ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, al-muqwin diartikan para musafir. Pendapat kedua menjelaskan al-muqwin adalah bagi mereka yang memanfaatkan api. Tidak dikhususkan kepada para musafir. Maka pendapat yang terakhir ini lebih populer. Karena api itu sangat berguna bagi semua. Api itu diciptakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bermukim dan kepada orang-orang yang bepergian. Jadi itulah arti dari wa mata'an bil muqwi, dan bahan berguna bagi musafir atau bahan yang sangat berguna bagi orang yang tidak dalam keadaan bepergian. Kalau seandainya tidak ada api, maka manusia tidak akan memiliki kemajuan. Manusia tidak akan memiliki terobosan, tidak akan memiliki prestasi. Dia akan hidup di hutan dan dia akan hidup bersama binatang buas. Api diciptakan sehingga manusia itu bisa berkembang, bisa menemukan semuanya.